Hai semuanya, perkenalkan nama aku Zewa Natasha. Dan pada segmen video kali ini, aku pengen ajak kalian nih untuk tahu lebih lanjut apa itu kerja digital atau kerja nomad dan bagaimana sih korelasinya terhadap dinamika sistem sosial budaya di Indonesia. Kalau kalian penasaran, cek video ini ya. Kalian pernah gak sih guys kebayang kalau di masa depan kalian bisa duduk di kafe sambil kerjain kerjaan kalian? Atau ngetik laporan sambil dengerin suara ombak di pinggir pantai? Nah, sekarang itu bukan cuma mimpi, dunia kerja kita itu udah berubah banget. Dan hari ini aku mau ajak kamu untuk bahas satu fenomena menarik, yaitu kerja remote atau digital nomad. Dan bagaimana semua ini menjadi satu kesatuan, bagian dari dinamika sistem sosial budaya Indonesia. Sudah 2 bulan ini, aku harus kerja dari rumah. Kerja yang sama, rutinitas yang sama, target pun masih sama. Hanya saja, tidak banyak yang bisa dilakukan. Akses gerak terbatas, akses internet seadanya, belum lagi kejenuhan yang terus meningkat. Jangan bengong aja, Din. Coba dong cek email. Meskipun terasa sulit, alhamdulillah, aku masih punya rezeki untuk berbagi. Jadi, kerja remote itu kerja apa sih? Basically ya kerja di mana aja. Jadi kalian gak harus ke kantor, gak harus ke kabike, kalian bisa stay di rumah dan tetap kerja. Selama itu ada laptop dan internet, everything is fine. Kalau bisa kerja dari rumah, dari kafe, dari Bali, atau bahkan dari luar negeri. Dulu tuh ya, kerja kayak gini cuma dilakukan sama freelancer, desainer, programmer, atau kerjanya tuh udah digital banget. Tapi sejak pandemi COVID-19, semua itu udah berubah. Everything is change. Kalian bisa kerja di mana aja dan kapan aja, asalkan kalian tuh tetap terkondusif. Tapi sejak pandemi COVID-19, semua itu berubah banget. Everything is change. Banyak perusahaan udah mulai sadar nih, kalau ternyata kerja tuh nggak harus tatap muka tiap hari di kantor. Dan timnya tuh tetap aja produktif tanpa ada kekurangan suatu apapun. Nah, dari sinilah kerja remote itu mulai tumbuh besar, baik itu di Jakarta ataupun di kota-kota lain. Nah, kalau kamu pernah dengar istilah digital nomad, itu beda lagi. Digital nomad itu basically sama kayak kerja remote, tapi tempatnya itu pindah-pindah dan dia itu suka traveling. Jadi, mereka bisa tinggal 1 atau 2 bulan di kota yang sama, terus mereka pindah lagi di bulan ketiganya. Semacam hidup sambil liburan tapi tetap kerja. Contohnya gini nih, ada orang Jakarta yang kerja sebagai content writer untuk startup kecil di Singapura. Bulan ini dia stay di Jakarta, tapi bulan besoknya lagi dia tinggal di Bali, dan 3 bulan kemudian dia tinggal di Chiang Mai, Thailand. Kerjanya tetap sama, kerja tetap jalan, tapi dia bisa berpindah-pindah tempat seperti liburan. Sounds fun bukan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Kenapa sih kerja digital dan kerja nomad itu disebut sebagai dinamika dari sosial sistem budaya? Jawabannya pun simpel, karena ini semua itu mengubah cara perspektif masyarakat mengenai kerja yang ideal itu sebagaimana. Dulu tuh ya, anak-anak muda kalau ditanya, nanti cita-citanya mau jadi apa? Kerjanya jadi apa? Pasti jawabannya template, selalu kerja di kantor besar, pakai seragam, duduk di meja sendiri, atau naik jabatan setiap tahun. Tapi sekarang, banyak anak muda yang justru sekarang pengen kerja yang fleksibel, bisa traveling, bisa punya waktu buat diri sendiri, nggak harus ke kantor tiap hari. Dan dampaknya kelihatan banget nih untuk perusahaan-perusahaan. Jadi seperti contohnya, perusahaan dituntut adaptasi dengan sistem kerja hybrid ataupun full remote. Atau kota-kota kecil dan daerah wisata mulai rame, working space dan penginapan rumah. Yang terakhir, gaya hidup juga bergeser. Orang sekarang mikir soal work-life balance bukan cuma kerja gaji yang besar dan mempunyai tabungan yang banyak, tapi hidup kerja dan hidup real life kita itu balance. Jadi, kerja remote dan gaya hidup digital nomad itu sebenarnya merupakan bagian kecil dari skala yang lebih luas yang dinamakan sebagai dinamika sosial budaya. Apa sih dinamika sosial budaya itu? Itu adalah proses di mana kehidupan masyarakat dan sosial budaya itu terus bergerak, dinamika, dan tidak statis.
Mulai dari cara kita ngomong, cara kita berpakaian, cara kita berperilaku, cara kita menatap seseorang, ataupun menyambungkannya kepada masa depan, itu semuanya terdampak dalam dinamika sistem sosial budaya ini. Nah, kata dinamika itu sendiri artinya pergerakan. Jadi nggak diem, nggak kaku, bergerak. Ibaratnya nih ya, kita kayak lagi nonton film seri yang nggak pernah tamat. Setiap zaman tuh punya episodenya sendiri, dan zaman sekarang ya episodenya lagi kayak begini. Kerja fleksibel, hidup digital, dan cari makna baru dalam kehidupan yang lebih spesial tanpa ada tuntutan dari generasi-generasi yang dulu. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, kita harus sadar kalau semuanya itu udah berubah. Kerja tuh ya nggak harus 9 to 5, nggak harus dari kantor, dan kantornya pun juga nggak harus yang tinggi-tinggi banget. Tapi, tanggung jawab tetap harus dijaga. Kedua, kita harus bijak. Gaya hidup fleksibel itu emang asik, tapi butuh kedewasaan yang tinggi untuk mengatur time managementnya. Di satu sisi, kalian itu harus tetap produktif dan bertanggung jawab untuk mengerjakan semua kerjaan kalian. Tapi di sisi lain tuh kalian harus menjaga kesehatan mental kalian, kesehatan tubuh kalian, kesehatan pikiran kalian, dan semuanya agar tetap bisa lifelong balance. Nah, dan yang paling penting, kita semua ini adalah kesatuan dari perubahan generasi ini. Baik sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang masih di bangku sekolah, pengusaha, atau siapapun itu. Kita semua nih sedang menulis bab baru dalam sebuah dinamika sosial sistem budaya Indonesia. Rumah alias work from home terus mengemuka di tengah upaya pemerintah untuk menekan polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh mobilitas masyarakat. Apabila pegawai negeri sipil di DKI Jakarta akan melakukan WFH, lantas bagaimana dengan pekerja swasta? Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi, Mas. Ya Bu, banyak sekali warga yang mengkritisi terutama di DKI Jakarta terkait dengan kebijakan Pemprov yang memperlakukan work from home tapi hanya bagi aparatur sipil negara dan sebagai solusi mengurangi polusi udara dan kemacetan. Apakah kebijakan WFH ini sebagai salah satu solusi sesaat ataukah cukup efektif, Bu? Ya, menurut saya kita ini kan semua sedang berikhtiar bersama-sama untuk menekan atau mengurangi polusi udara di DKI Jakarta khususnya dan Jabodetabek umumnya. Itu ikhtiar ya, jadi sudah ada surat edaran dari Menpan RB untuk aparatur sipil negara. Kita ikuti tentu untuk pekerjaan-pekerjaan atau layanan masyarakat yang artinya tidak boleh mengganggu layanan masyarakat, kita ikuti. Sedangkan untuk swasta, kami pun sudah berkonsultasi atau dialog dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional yang terdiri dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja. Insya Allah ini ikhtiar, mudah-mudahan efektif bisa menekan polusi udara Jakarta yang memburuk. Mudah-mudahan semakin membaik, Mas. Tadi Ibu katakan sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan Tripart, terutama terkait dengan pihak swasta yang apakah memang akan diberlakukan work from home. Mengingat kalau tadi saya membacakan berita, PJ Gubernur DKI Jakarta mengatakan pegawai negeri sipil di DKI itu hanya 2 juta, tapi mobilitas warga DKI sampai 25 juta orang Bu per hari. Apakah ini sudah akan seperti apa ke depannya Bu terkait dengan kebijakan juga diterapkan kepada pekerja swasta Bu? Ya, jadi kami 2 hari lalu atas arahan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, kami dalam hal ini saya sebagai Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional sudah memimpin langsung sidang atau pertemuan dengan LKS Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Hadir dari perwakilan pengusaha dan pekerja. Anggota LKS Tripartit Nasional adalah ditetapkan melalui SK Presiden. Dalam sidang tersebut, rapat tersebut, saya mewakili Kemnaker bertanya gitu, apakah ini signifikan untuk WFH diterapkan bagi seluruh pengusaha swasta. Nah, ternyata sidang sepakat ya bahwa sebenarnya kalau working from home ya, itu sudah bagi perusahaan swasta, sektor bisnis swasta sudah menjadi kebiasaan, artinya sudah diterapkan sejak pandemi COVID-19 untuk jenis pekerjaan tertentu, sektor tertentu. Jadi sidang LKS Tripartit Nasional sepakat, ini bisa dilanjutkan untuk beberapa sektor tertentu yang memang biasa WFH, karena itu lebih efisien, efektif. Sedangkan pada sektor-sektor lain, jenis pekerjaan lain yang tidak mungkin WFH, mereka sepakat untuk terus dapat bekerja secara langsung atau datang secara fisik.
khususnya untuk para pekerja buruh pabrik-pabrik gitu, dan juga sektor layanan misalnya restoran, hotel gitu ya. Nah ini tetap masuk, tapi sebagian yang sudah WFH sejak COVID mereka dapat lanjut terus WFH, demikian Mas. Berarti untuk sektor yang sangat berhubungan dengan publik, seperti pelayanan publik tadi, kemudian yang urgent. Jadi, kamu tim kerja kantoran atau kerja remote?